Shalom adik-adik Betani Kids, semangat beribadahnya ya. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama Kak Ayu, Jojo, dan Griselda. Dan juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang hidup dekat dengan Tuhan selalu bersama Kak Julin. Jangan lupa untuk ikuti Zoom meeting dengan jadwal berikut ini. Ibadah ini dapat diikuti di channel YouTube Betani Kids Kota Madiun. Happy Sunday and God bless you. Shalom Betani Kids. Sudah siap untuk beribadah hari ini? Saya Jojo dan saya Griselda Dan saya Kak Ayu. Temani teman-teman yang beribadah secara online. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini, mari Kak Ayu dan Griselda dan Jojo ajak kalian untuk berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Bapak, kami mengucap syukur untuk hal baik yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Kau berikan kesehatan bagi kami hingga kami saat ini boleh beribadah meskipun secara online. Tuhan memberkati kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami rindu memuji muliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan Amin. Teman-teman, Jojo akan mengingatkan jangan lupa absen di kolom komentar ya. Teman-teman, ayo bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang ada di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih. Nah, kita mau tepuk tangan beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu bernamamu bagiku. Hari berganti hari,
Bapakku datang padamu, naikkan ucapan atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah biar disampaikan hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu yang mendengarkan dengan hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus untuk kami melakukan semua kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami anak-anak-Mu sudah memuji muliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Betanikit, dimanapun kalian berada. Hari ini jumpa lagi dengan Kak Julin dalam ibadah kita pagi hari ini. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan lebih lagi. Adik-adik, yuk siapin Alkitabnya, buku catatannya. Karena hari ini kita akan banyak sekali membuka ayat-ayat firman Tuhan. Yuk, sudah siap? Kalau minggu lalu Kak Evi ngajarin adik-adik bagaimana dekat dengan Tuhan, bagaimana mendengar suara Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana dekat dengan Tuhan. Kita buka dulu ya di firman Tuhan.
Kita buka di Mazmur pasal 115 ayat yang keempat sampai dengan 8. Kajun dibacakan ya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak bisa berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Mazmur berbicara, Mazmur mengatakan bahwa orang-orang yang menyembah berhala itu akan serupa dengan apa yang dibuat dan apa yang disembahnya. Adik-adik, Tuhan menginginkan kita serupa dengan Tuhan, bukan serupa dengan berhala. Di medsos hari-hari ini ya, di medsos media sosial hari ini lagi viral sekali. Banyak kalangan artis itu mereka rame-rame mempunyai boneka arwah, spirit doll. Apakah Tuhan suka dengan hal-hal itu? Tuhan gak suka, adik-adik. Tuhan gak suka, karena itu adalah penyembahan berhala. Tuhan tidak suka orang memiliki itu. Karena apa? Orang akan menyembah berhala itu. Orang akan menyembah boneka yang ada arwahnya itu. Adik-adik mungkin bertanya, loh Kak, di rumah aku juga punya boneka. Beda adik-adik, Kak Juli juga punya boneka, tetapi boneka yang ini berbeda. Boneka yang mereka punya adalah boneka yang sama dengan firman tadi berkatakan, tidak dapat bergerak, tidak dapat melihat, tidak dapat meraba, tidak dapat mencium, tidak dapat berjalan. Itulah buatan tangan manusia, lain dengan buatan Tuhan. Buatan Tuhan siapa? Kita, anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Maka dari itu pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengenal Tuhan sehingga kita bisa hidup dekat dengan Tuhan. Di Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yuk kita baca Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Jadi bacakan ya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Serupa dengan Dia, serupa dengan Tuhan. Tuhan menginginkan kita serupa dengan Tuhan. Tuhan itu menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka ada karakter Tuhan, sifat Tuhan yang akan Tuhan taruh dalam hidup kita. Sifat Tuhan gimana sih Kak? Tuhan itu mempunyai sifat yang sangat murah hati, yang tidak ada rasa sombong. Kemudian Tuhan itu punya hati yang pemaaf. Lain dengan kita. Terkadang adik-adik, kalau kita lagi marah, kita nggak bisa maafin orang. Pokoknya udah dia salah aja. Aku nggak mau maafin. Itu salah. Itu bukan sifat Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana kita hidup dengan Tuhan. Yuk, sekarang kita mau masuk poin yang pertama. Gimana sih yang harus kita siapkan untuk kita dekat dengan Tuhan? Satu, siapkan hati dan pikiran. Kita harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, misal kita mau saat teduh, kita mesti fokus sama Tuhan. Kita mesti pikiran kita, perasaan kita arahkan sama Tuhan. Buka di dalam Matius pasal 22. Hari ini banyak loh, kita buka-buka firman Tuhan, buka-buka Alkitab ya. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Masih bunyinya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya apa, adik-adik? Artinya bahwa kita benar-benar bulat itu, kita benar-benar fokus sama Tuhan. Waktu kita saat teduh dengan Tuhan, waktu kita datang sama Tuhan, kita udah siapin di hati kita, pikiran kita harus di stop. Oh, kita nggak boleh mikirin, belum ngerjain PR, belum makan. Harus diatur waktunya. Adik-adik mau saat teduh jam berapa? Ya, supaya tidak mengganggu aktivitas adik-adik semua. Jadi nggak bisa mikirin yang lain-lainnya. Harus fokus sama Tuhan supaya Tuhan mudah berbicara dengan adik-adik. Sekarang yang pertama tadi mempersiapkan hati dan pikiran. Yang kedua, kita harus membaca firman Tuhan dan mempelajarinya. Kemarin Kak Evi ngajarin salah satu kita mendengar suara Tuhan itu lewat baca firman Tuhan, baca Alkitab. Karena di sini penuh dengan janji Tuhan, karena di sini penuh dengan semua perkataan-perkataan Tuhan. Jadi adik-adik akan mengerti, oh Tuhan itu sukanya begini ya, oh Tuhan itu nggak suka yang begini ya. Adik-adik akan tahu saat adik-adik baca firman Tuhan. Di dalam kita mau buka di 2 Petrus pasal 1 ayat ke-19b. 2 Petrus pasal 1 ayat ke-19b. Ajilin bacakan ya. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Poin kedua ini adalah salah satu yang kayak dibicarakan kemarin. Mendengar suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan dan mempelajari firman Tuhan, adik-adik jadi mengerti apa yang Tuhan sukai dan apa yang Tuhan tidak sukai. Kita akan semakin dalam kita belajar firman Tuhan, nanti Tuhan akan kasih pengertian. Oh, Tuhan ini nggak suka yang ini ya. Oh, Tuhan itu nggak suka yang ini ya. Nanti semuanya Tuhan akan kasih pengertian sama kita. Yuk sekarang masuk ke poin yang ketiga. Apa tuh poin ketiga? Setelah persiapan hati, kemudian membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, poin ketiga, berdoa. Mazmur pasal 34 ayat yang kedua. Mazmur pasal 34 ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujiannya kepadanya tetap di dalam mulutku. Alkitab adalah cara Tuhan berbicara, cara Alkitab adalah cara adik-adik mendengarkan suara Tuhan. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan banyak berbicara lewat Alkitab. Kemudian kalau kita berdoa adalah cara adik-adik, cara Kak Julin berbicara dengan Tuhan. Dan di dalam berdoa ada pujian, ada penyembahan, dan ada ucapan syukur yang kita naikkan. Mungkin ada yang tanya, loh Kak, caranya berdoa gimana sih? Aku nggak ngerti loh caranya berdoa. Di Alkitab Tuhan juga sudah ajarkan bagaimana caranya berdoa. Mau tahu? Ayo dibuka di Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Sudah dapat semuanya? Ajun bacakan ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Adik-adik, doa ini setiap kita harus menghafalkan. Adik-adik yang belum bisa membaca, minta tolong sama papa, minta tolong sama mama untuk menghafalkan doa Bapa Kami ya, karena ini sangat penting buat kita semua. Contoh ya, di Alkitab diceritakan seorang raja yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Tuhan sering berbicara dengan raja ini, dan raja ini suka sekali berbicara dengan Tuhan. Ada tahu siapanya? Raja itu? Oh benar, raja itu Raja Daud. Raja Daud adalah orang yang suka menyembah Tuhan. Sebelum Raja Daud menjadi seorang raja, dia sudah memiliki sebuah kecapi. Sebuah kecapi yang dia akan mainkan pelan-pelan ketika dia mengembalakan dombanya yang sedikit. Dombanya Raja Daud itu nggak banyak. Dia mengembalakan dombanya sambil dia menyembah Tuhan. Dia mainkan kecapinya pelan-pelan. Di Alkitab ada seorang ahli berbicara kalau Daud itu memainkan kecapi itu benar-benar seperti tidak ada suaranya. Mungkin kalau kita bisa artikan yang mendengar suara itu hanya Tuhan dan Daud saja. Luar biasa ya. Seorang Raja Daud, dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Nah, Raja Daud apakah dia pernah bersalah? Raja Daud pernah bersalah. Dan apakah dia sembunyi dari kesalahannya? Oh, aku sembunyi biar Tuhan nggak tahu. Tidak. Raja Daud, dia tahu dia bersalah. Pada waktu dia ditegur karena kesalahannya, dia ambil sikap, dia berdoa, dia minta ampun. Bapa Kami itu di dalam doa Bapa Kami, dia mengaku seperti doa Bapa Kami mengaku kesalahan. Raja Daud demikian, dia mengakui kesalahannya. Mungkin dia bilang gini, Tuhan ampuni Daud ya, saya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Mungkin dia sambil nangis mengakui bahwa dia berdosa. Kemudian apakah Tuhan tidak mengampuni Daud? Tuhan kita adalah Tuhan yang pemurah. Tuhan kita adalah Tuhan yang pemaaf. Dia tuh, Tuhan itu luar biasa. Kalau kita salah, asal kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kita. Dan Tuhan akan bukan hanya pakai sip itu ya, dihapus, benar-benar dihapus dan hilang. Tuhan nggak mau ingat-ingat dosa kita. Ada tuh ayat yang merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Demikianlah Daud di hadapan Tuhan. Pada waktu dia berdosa, dia minta ampun sama Tuhan, mengakui segala dosanya. Dan pada waktu Daud menghadapi sebuah masalah, sebuah pencobaan yang lain, waktu itu Daud memiliki seorang anak pertama dari Batseba, dan anak itu sakit. Daud masuk ke sebuah kamar, di kamar itu dia berdoa. Di kamar dia berdoa. Mungkin dia bilang, Tuhan tolongi saya. Tuhan ampuni semua kesalahan saya. Tuhan ampuni segala dosa-dosa saya. Mungkin dia begitu. Tolongin anakku Tuhan, tolongin anakku. Apakah Tuhan menjawab? Tuhan menjawab berdasarkan kehendaknya. Adik-adik, Kak Juli punya cerita. Sekian tahun, 2 tahun atau 2 tahun setengah ya, 3 tahun yang lalu atau gimana, Kak Julin pernah mengalami satu masalah yang buat Kak Julin itu cukup besar. Kak Julin itu punya anak 2, laki-laki sama perempuan. Satu ketika anak Kak Julin laki-laki itu waktu perjalanan pulang dari kuliah dari Jogja ke Madiun, dia kecelakaan di Solo. Dia menubruk sebuah mobil dan motor yang dia pakai itu berantakan, tidak bisa dipakai pulang, dan giginya langsung lepas 3. Sekarang ompong. Jadi giginya lepas 3. Kemudian puji Tuhannya dia tidak kegarotan. Waktu itu bagi singkat cerita dia bisa dibawa pulang ke rumah. Kemudian ceritanya mau pasang gigi. Kalau orang mau pasang gigi kita itu kan difoto. Jadi difoto kan di sebuah lab. Nah, waktu di lab itu dokter giginya melihat, loh, ini giginya anak kamu ini rahangnya retak. Rahang itu ini loh adik-adik. Rahang itu kalau kita maaf itu ada namanya rahang. Nah, rahang itu tempat gigi.
engselnya antara gigi atas dan gigi bawah itu retak adik-adik. Dan harus mengobatinya gimana? Harus operasi. Yang kedua, giginya itu rahangnya itu harus dipakein kawat, cantolin kawat. Itu. Wah, waktu itu kami berpikir, aduh gimana ya nanti Leri ya, gimana ya nanti dia yang makan pasti nggak bisa makan. Operasi atau pakai kawat sama aja, dia pasti nggak bisa makan kan? Kalau dioperasi kan harus tetap minum, bisa makan tetap pakai cairan. Kasihan ya. Waktu itu saya menangis di hadapan Tuhan. Kak Juli nangis, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sampai satu ketika kita mau berangkat mengobati dia ke Jogja. Kan rumah sakitnya ada di Jogja. Namanya rumah sakit Sarjito. Nah, pada waktu mau dibawa ke Jogja, kami rapid dulu. Zaman itu waktu itu COVID 2 tahun yang lampau ya, COVID awal itu ya. Waktu itu COVID. Dan ternyata dari hasil rapidnya itu Kak Julin kena COVID adik-adik. Wah, rasanya hancur hati ini, rasanya sedih hati ini, kayak nggak ada jalan keluar gitu adik-adik. Wah, Kak Julin harus dalam beberapa hari ke depan Kak Julin dimasukkan sebuah rumah sakit dan Kak Julin diisolasi di sebuah rumah sakit swasta di Madiun. Wah, sedih sekali. 14 hari ada di situ dan Kak Julin hanya bergumul, Tuhan tolong. Kak Julin berdoa begini, Tuhan tolongin anakku supaya anakku mengalami mujizat-Mu. Tuhan tolongin anakku supaya dia berjumpa dengan Kamu Tuhan. 14 hari adik-adik Kak Julin ada di rumah sakit itu, tidak ada orang yang tahu, hampir sedikit orang yang tahu Kak Julin ada di situ. Kemudian singkat cerita Kak Julin keluar dari rumah sakit. Apakah sudah boleh jalan-jalan di rumah? Belum bisa lagi. Mau mengobati berangkat ke Jogja belum bisa. Kak Julin harus mengalami isolasi lagi di rumah selama 14 hari juga harusnya. Tapi Kak Julin dapat dispensasi 1 minggu Kak Julin bisa antar anak Kak Julin ke Jogja. Nah di sini ceritanya pada waktu kita ke Jogja, anak saya itu kan harus adik-adik harus namanya apa ya, CT scan, yang difoto kepalanya itu, jadi tinggal kelihatan kerangka kepala. Nah dari situ kan rahangnya sudah kelihatan kalau rahangnya retak. Nah waktu foto yang kedua hasilnya apa adik-adik? Ada mukjizat Tuhan yang terjadi ketika Kak Julin diisolasi. Ketika Kak Julin diisolasi 14 hari, Kak Julin datang kepada Tuhan, Tuhan tolong dengan berdoa, Tuhan tolongin anak saya, Tuhan tolongin anakmu ini Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, apapun yang kami lakukan mungkin tidak berkehendak di hadapan Kau. Terus Kak Julin minta ampun sama Tuhan, salah nggak salah pokoknya Kak Julin minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan turun tangan. Rahang yang harusnya dioperasi, rahang yang harusnya mungkin dikawat, tidak jadi dioperasi, tidak jadi dikawat, sebab Tuhan sudah merekatkannya kembali. Kalau kita pakai lem, ini lemnya Tuhan lebih dahsyat. Ajaibnya Tuhan kita, betapa Tuhan sayang sama kita. Adik-adik, apapun masalah adik-adik, mungkin mama sakit, adik-adik berdoa, Tuhan sembuhin mama. Mungkin adik-adik punya adik, kalian berdoa buat adiknya. Kalian punya kakak, Tuhan tolongin kakak, berdoa. Atau mungkin masalah yang lain, hadapin ke Tuhan, pasti Tuhan tolong. Itu berdoa. Poin yang ketiga, yang keempat, kita masuk poin yang keempat, adalah poin yang terakhir. Apa tuh poin keempat? Ada poin pertama, menyiapkan hati dan pikiran. Poin kedua adalah tadi kita harus membaca firman Tuhan dan merenungkan dan mempelajari firman itu. Poin yang ketiga adalah berdoa. 1, 2, 3. Tanpa poin 4 kita nggak akan bisa apa-apa. Tanpa poin 4 adik-adik akan sulit melakukannya. Jadi apa itu Kak? Poin yang keempat adalah disiplin. Kita buka 1 Korintus
pasal yang ke-9. Korintus ya. Korintus pasal yang 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 26 dengan 27. Kak Jun baca ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Disiplin adalah belajar kita memfokuskan diri kita. Dari 3 poin itu kita dari kemarin Kak Evi ngajarin kita mendengar suara Tuhan. Seberapa banyak adik-adik sudah mau melakukannya. Hari ini kita belajar lagi bagaimana kita dekat dengan Tuhan selalu. Ada banyak poin yang kita belajar, tapi intinya sama. Kita belajar firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, intinya sama. Kita belajar firman Tuhan, nanti kita akan banyak sekali, kita akan menemukan banyak sekali pelajaran-pelajaran, menemukan banyak sekali suara-suara Tuhan yang Tuhan beri buat adik-adik. Disiplin melakukan firman Tuhan, adik-adik caranya bagaimana? Adik-adik tentukan harinya. Misal kalian itu suka mau berdoa yang nggak diganggu orang. Misal pulang sekolah setelah makan siang, adik-adik ambil waktu di dalam kamar yang nggak ada yang ganggu, adik-adik mulai berdoa di situ. Habis berdoa, mulai baca firman Tuhan. Mungkin adik-adik berjanji, pokoknya aku mau belajar nih, dari aku habis dengerin Kak Evi cerita, habis dengerin Kak Julin cerita, aku mau mulai hari ini baca firmannya 1 pasal. Nah, kita harus fokus, harus disiplin. Besok 1 pasal. Terus berdoanya, aku besok mau berdoa, ambil waktu misal 10 menit. Ya udah, besok setelah baca firman baru 1 pasal, berdoa 10 menit, rutin. Itu disiplin. Adik-adik percaya, ketika engkau disiplin, ketika engkau belajar firman Tuhan, ketika engkau melakukan itu, maka Tuhan akan berikan engkau hal yang luar biasa. Apa itu? Karunia. Karena karunia itu akan diberikan kepada adik-adik. Adik-adik adalah teruna Tuhan di akhir zaman. Adik-adik akan diberikan penglihatan, adik akan diberikan bahasa roh. Wah, keren ya. Akhir zaman jadi adik-adik ini menjadikan garam dan terang, anak-anak terang Tuhan, anak-anak yang menjadi garam dan terang di sekolah, garam dan terang di rumah, garam dan terang mungkin di kota. Kita nggak tahu Tuhan, tetapi Tuhan panggil adik-adik menjadi anak-anak terangnya. Yuk, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ada 4 poin yang harus kita terus pelajari. Nggak usah, aduh kok susah ya? Enggak susah. Baca firman Tuhan, bacanya misal aku cuma bisa setengah pasal. Ya sudah, nggak apa-apa, setengah pasal. Tetapi besok setengah pasal. Itu lama-lama adik kan, oh enak ya. Nanti kalau kalian baca ini, bacanya sebenarnya harus urut lah dari ya. Baca firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu, bukan dari Wahyu sampai Kejadian, kebalik. Dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti kalau udah selesai ke Wahyu, balik lagi ke Kejadian. Kayak suaminya Kak Julin. Semalam dia cerita, "Mah, aku udah selesai nih baca Wahyu. Udah balik lagi dong, Pak, ke Kejadian." Begitu seterusnya sampai kita tua. Belajar firman Tuhan tidak harus adik-adik aja, tetapi firman Tuhan ini akan hidup selamanya. Dari usia adik-adik sampai adik-adik nanti tua. Firman Tuhan ini tidak pernah lekang oleh waktu. Firman itu harus menjadi pegangan buat kita semua, buat adik-adik, buat mama, papa, buat kakak-kakak guru. Ini pegangan kita. Oke ya, kita sudah selesai. Ingat poin yang pertama, menyiapkan hati dan pikiran, membaca firman Tuhan dan mempelajarinya. Ketiga, berdoa. Dan keempat, disiplin. Kita lakukan semuanya dengan disiplin, maka hidup kita pasti akan berubah. Amin. Yuk kita berdoa. Jadi mau berdoa buat kita semua, dan kita akan akhiri ibadah kita.
Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau Tuhan yang luar biasa atas hidup kami, Tuhan. Engkau Tuhan yang terus membuat mukjizat-mukjizat yang selalu baru dalam hidup kami. Engkau memberkati kami, Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Pagi hari ini Tuhan, ada sukacita yang baru yang mengalir atas hidup mereka, atas keluarga mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari setiap anak-anak-Mu bagaimana mendengarkan suara-Mu. Ajari setiap anak-anak-Mu bagaimana terus dekat dengan Engkau, Tuhan. Tolongin mereka, Roh Kudus, untuk lebih dekat dengan Engkau. Ada haus dan kelaparan yang melanda setiap anak-anak-Mu, Betani Kids dimanapun mereka berada, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan mereka menjadi garam dan terang di dalam keluarga mereka, di dalam sekolah mereka, di dalam lingkungan mereka bergaul, Tuhan. Tuhan, Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang senantiasa menyertai mereka. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa kembali minggu depan dalam ibadah online Betani Kids Madiun. Nah, Jojo sama Griselda, jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita selalu dekat dengan Tuhan. Oh gitu ya Kak Ayu. Benar. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel YouTube Betani Kids Kota Madiun. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan.